warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Tasya. Kita sudah bertemu di pertemuan sebelumnya. Oke, hari ini sebelum memulai materi selanjutnya, saya ingin menanyakan, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, Ibu Siti silahkan. Oke, Ibu Nawira silahkan. Iya, betul sekali. Materi kemarin kita membahas tentang menyusun dan mengendalikan anggaran. Sekarang, siapa yang masih ingat cara menyusun anggaran? Bapak Santoso, silahkan. Bagus sekali. Ya, benar sekali Bapak Santoso. Menyusun anggaran dimulai dengan mengetahui rata-rata jumlah pendapatan dan pengeluaran bulanan. Kemudian menyusun prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan, sehingga jumlah pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Ya, selanjutnya cara mengendalikan anggaran, ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Ya, Ibu Siti silahkan. Ada yang lain? Ibu Lala? Oh, baik ya. Mengendalikan anggaran dapat dilakukan dengan sistem amplop dan dengan catatan kas harian. Oke, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Kita nonton film berikut ini. Oke, bagaimana menurut ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tentang film yang baru saja kita putarkan? Ya. Oke, rata-rata bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah mengerti ya. Oke, sekarang kita akan mulai permainan. Hal yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tunggu-tunggu. Permainan hari ini si kambing. Jadi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan sebelum itu saya ingin bertanya, siapa di sini yang bisa membaca? Tidak perlu malu ibu untuk tidak bisa membaca. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Oke, ada 4 orang ya yang bisa membaca. Saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi ibu-ibu yang bisa membaca akan memberi tahu kepada ibu-ibu yang lainnya. Oke, ibu-ibu. Oke, permainan si kambing ini bermain kelipatan angka. Seperti saya akan menyebutkan 1, Ibu Lala 2, Ibu Tita 3, Ibu Lila 4, dan Bapak Santoso akan mengatakan mbe, karena Bapak Santoso itu angka kelipatan 5. Seperti itu. Oke, kita akan coba. Mbe. Iya, seperti itu ibu-ibu. Oke ibu-ibu, terima kasih. Bagaimana gamenya, seru bukan? Sangat menyenangkan. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian silakan duduk kembali. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cermat meminjam dan menabung. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi kekurangan uang saat ini, ibu-ibu? Ibu, iya? Meminjam. Oke. Silakan Ibu Lala. Oh, memasukkan barang ke pegadaian. Oke. Kira-kira sudah berapa kali berutang ibu-ibu? Lumayan ya. Berutang boleh saja dilakukan, tapi harus matang rencananya dan dikelola dengan baik, supaya kita tidak tergantung dengan utang. Oke, kita akan melihat poster berikut ini. Oke. Bagaimana? Oke, sebelum kita membaca posternya, kita akan teriakan yel-yel terlebih dahulu. Oke, ibu-ibu. Kalau saya bilang uang tidak cukup,
Ibu-ibu bisa bilang, ya diatur dong. Oke, 1, 2, 3. Uang tidak cukup? Bagus sekali. Tentang dengan hati-hati. Saya akan membacakan buku pintar halaman 59 tentang anak Ibu Lili yang sedang sakit. Tapi Ibu Lili tidak bisa membayar dan tidak memiliki uang untuk membayar biaya rumah sakit anak Ibu Lili. Oke, setelah saya bacakan, kira-kira masalah keuangan apa yang dihadapi Ibu Lili? Ya, silahkan. Ya, Bapak silahkan, Pak. Oke, jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berutang. Utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah besar. Oke. Selanjutnya, ini adalah poster sebelum meminjam. Sebelum meminjam, kita lihat di sini. Untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, atau untuk kegiatan produktif. Selanjutnya, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Kira-kira ada cara lain nggak ibu-ibu? Iya, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Selanjutnya, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi berapa banyak yang kita dapatkan, kita harus hitung sebelum kita berhutang, ibu-ibu. Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Tetap atau tidak, musiman atau tidak. Ibu-ibu jangan gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Itu akan sangat bermasalah, ibu-ibu. Oke, kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Seperti itu, ibu-ibu. Oke, mari kita bantu Ibu Lili untuk mengelola hutang. Cerita tentang Ibu Lili. Suatu hari, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera meminjam uang. Sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu silakan berpasangan dan mendiskusikan apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu? Iya, boleh berutang karena akan digunakan untuk kebutuhan, bukan keinginan. Anaknya Ibu Lili, Agus itu sakit, jadi itu adalah kebutuhan, yaitu bayar biaya rumah sakit untuk Agus. Oke, perwakilan kelompok silahkan baca salah satu paragraf ya ibu yang di depan ini. Ya, langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Memilih tempat meminjam. Hati-hati, pinjaman ada perorangan atau lembaga yang menawarkan pinjaman, tapi ada beberapa yang menyesatkan dan tidak menguntungkan. Tempat meminjam itu umumnya digunakan untuk salah. Kira-kira ada yang tahu ibu-ibu di mana kita bisa meminjam uang? Silakan. Saudara, oke. Kerabat. Siapa lagi Bu? Kira-kira di mana lagi Bu? Rentenir. Oke. Kelompok simpan pinjam. Koperasi.
kasih. Wow, ibu-ibu sudah pada tahu semua ya apa ibu-ibu sering meminjam uang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pemberi pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita perlu meminjam, maka kita perlu membandingkan dan memilih yang sesuai kebutuhan kita. Kira-kira di video berikut ini, bagaimana tadi Ibu Lili mengatasi keuangannya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Arisan, meminjam di kelompok arisan. Oke, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, menabung secara rutin. Menabung secara rutin. Sebagian besar dari kita tidak yakin bisa menyisihkan uang untuk menabung karena pendapatan terbatas dan tidak tentu. Betul apa betul, Ibu? Iya, tapi kita harus ingat bahwa menabung itu harus dimulai sedikit demi sedikit, secara rutin agar lama-kelamaan menjadi bukit. Menabung harus disisihkan sejak awal, bukan menunggu sisa setelah seluruh pengeluaran terpenuhi, karena tidak akan pernah ada sisa pengeluaran. Benar, Bu? Benar begitu, Bu? Iya. Selanjutnya kita akan melihat cerita mengapa kita harus menabung. Oke, Ibu? Ini, saya akan memperlihatkan cerita. Mengapa harus menabung? Silahkan dilihat poster yang besar ini. Oke, Ibu. Oke, saya akan kembali kepada kelompoknya sebelumnya ya Ibu-Ibu. Terus kita akan susun cerita yang tepat dan tuliskan urutan yang tepat di kertas kosong yang sudah saya kasih ke Ibu-Ibu. Silahkan tuliskan. Mengapa harus menabung? Oke, silahkan Ibu-Ibu. Kalau ada yang kesulitan, Ibu bisa angkat tangan dan bertanya kepada saya. Oke, Ibu? Saya akan lihat yang mana susunan cerita yang paling tepat. Oke, kelompok 1 yang paling benar. Bisa kita bacakan Ibu di depan sini bagaimana cara harus menabung dan mengapa harus menabung. Oke. Kira-kira dari cerita yang disusun kelompok 1, pesan apakah yang ada dalam cerita Semut dan Jangkrik? Ada yang bisa? Ibu silakan. Oke, baik. Silakan Ibu. Oke, saya akan menyimpulkan, menabung itu penting untuk menghadapi situasi yang sulit atau darurat dan mencegah berutang kembali. Menabung bisa juga untuk mencapai tujuan tertentu, seperti untuk membayar uang pangkal sekolah anak, untuk biaya melahirkan, untuk modal buka usaha misalnya juga. Apapun tujuannya Ibu dan Bapak sekalian untuk menabung, itu perlu direncanakan dengan baik, agar tujuannya dapat tercapai. Salah satunya caranya dengan membuat catatan rencana menabung. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang catatan cara menabung. Catatan rencana menabung maksud saya, Bu. Oke, Ibu-ibu. Saya akan memberikan beberapa tips untuk menabung dengan sukses. Yang pertama, menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin. Buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, menabung harus disisihkan sejak awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Memilih cara dan tempat menabung. Kira-kira ada yang tahu? Sebelum itu, rutin menabung memang merupakan tantangan yang berat, apalagi jika kita tidak memiliki pendapatan yang tepat atau tetap. Menabung
dapat disesuaikan dengan pola pendapatan kita, yaitu bisa dilakukan harian, mingguan, bulanan, atau musiman, asal langsung disisihkan setiap kali ada pendapatan. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini sudah mulai menabung kah? Kira-kira di mana biasanya menabung? Celengan. Oh, oke. Kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan tempat-tempat menabung agar bisa mendapatkan berbagai keuntungan. Kelebihan dan kekurangan aneka tempat menabung. Oke, kita akan melihat gambar berikut ini. Silakan. Ini adalah tempat menabung. Ada rumah atau celengan yang seperti dikatakan Ibu Lili tadi, sekolah anak, arisan, kelompok simpan pinjam, koperasi, dan bank pasar. Ya, betul sekali. Kita bisa menabung dimanapun. Ada minus dan plusnya masing-masing ibu-ibu. Ada kekurangan dan kelebihannya. Tinggal ibu sesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bagaimana pelajaran hari ini? Hal-hal penting apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak bisa dapat dari pelajaran hari ini? Ya, pertimbangan apa yang ibu dan bapak lakukan sebelum memutuskan untuk berhutang? Ya, silahkan Bapak Dio. Bapak Lies. Ibu Nina. Iya. Oke ibu-ibu, jangan lupa dipraktekkan juga di rumah ya. Setelah belajar mengendalikan pengeluaran, mengelola utang dan cara menabung, maka kita juga perlu tahu cara meningkatkan pendapatan. Sesi berikutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai memulai usaha. Mereka diharapkan, ibu-ibu sekalian diharapkan datang kembali ya. Ibu-ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih ya ibu-ibu. Assalamualaikum.